Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba, ketemu lagi bareng gua Jo Pasopati. Kali ini kita akan membahas kira-kira siapa nama yang akan dicoret. Ya, seperti kita tahu ya, kita sudah punya 30 pemain dan seperti biasa juga mendekati hari H pasti akan ada pencoretan pemain. Karena yang tadinya 30 harus difokuskan menjadi 23 pemain yang didaftarkan. Dan disitulah yang akan masuk ke daftar susun pemain. Nah, untuk saat ini yang jelas sudah dicoret adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Jadi dari 30 itu, Patrick harus mencoret 7. Berarti 2 sudah pasti. Tinggal 5 lagi nih. Kira-kira siapa yang akan dicoret? Ayo kita bedah. Kita mulai dari kiper. Untuk saat ini pemanggilan kiper justru ada 5. Martin Paes, Emil Audero, Hernando, Nadeo, dan Reza Arya. Nah, dari 5 ini jelas satu nggak bisa bermain karena akumulasi, tinggal 4. Dari 4 kiper ini kalau dilihat mana yang berpotensi dicoret, ya cuma satu, Reza Arya. Yang pertama pertimbangannya adalah soal pengalaman. Yang kedua adalah nanti setelah pertandingan melawan Cina, Martin Paes sudah kembali lagi. Kenapa kiper harus ada yang dicoret? Karena begini, untuk menjaga kuota daripada nanti menghabiskan player yang di tengah ataupun depan, lebih baik di kiper dilakukan pencoretan gitu. Dari kiper kita langsung bergeser ke depan sedikit, yaitu center back. Untuk center back saat ini ada Rizky Ridho, Jordi Amat, J.I. Jazz, Hapner, dan Miss Hilgers. Ini cuma ada 5, justru kurang. Biasanya center back ada 6, ini ada 5. Jadi kemungkinan di posisi center back ini akan aman dan terhindar dari pencoretan. Jadi posisi center back aman, nggak akan dikurang-kurangi, tetap 5. Kemudian kita bergeser ke wingback kanan. Nah, di wingback kanan ini juga sementara posisinya aman. Dan saat ini cuma menyisakan Kevin Dix, Asnawi Mangkualam, dan Yakob Sayuri. Bahkan Yakob pun posisi aslinya bukan wingback, walaupun Yakob Sayuri sendiri bisa bermain sebagai wingback. Yang wingback murni di wingback kanan saat ini adalah cuma Kevin Dix dan Asnawi Mangkualam. Jadi kemungkinan aman, nggak akan ada lagi pengurangan. Dari kanan kemudian kita bergeser ke kiri. Untuk wingback kiri ini menumpuk ya. Ada Verdong, ada Dean James, ada Sen Patinama, Pratama Arhan, dan Yance Sayuri. Ada 5. Nah, yang berpotensi kemungkinan dicoret kalau menurut saya adalah yang pertama, Pratama Arhan. Karena seperti yang udah-udah waktu lawan Bahrain, Arhan juga nggak masuk di SP gitu. Nah, yang kedua yang kemungkinan dicoret adalah si Yance Sayuri dan Patinama. Tapi gini, kalau kita mengacu sama pernyataan Kluivert waktu konferensi pers di hari pertama, katanya yang menempati posisi di tim nasional adalah pemain yang punya jam terbang di klub. Dengan kata lain, pemain yang bermain reguler di klub itu akan berpeluang mendapatkan kesempatan di tim nasional. Di antara Arhan, Yance Sayuri, dan Sen Patinama yang dapat tempat reguler yaitu Arhan dan Yance Sayuri. Sementara Sen Patinama di sana masih cadangan, menit bermainnya masih kurang. Ya harusnya kalau menurut pernyataan Kluivert yang dicoret adalah Patinama. Tapi ya nggak tahu pertimbangannya apa. Itu menempati posisi reguler bermain itu khusus untuk yang bermain di Eropa atau di Asia atau ASEAN atau di dalam negeri. Kemungkinan kalau mempertahankan Arhan yaitu akan ada keuntungannya adalah Arhan punya andalan yaitu lemparan ke dalam, dia bisa jauh. Ya walaupun pemain lain pun bisa melakukan itu, tapi Arhan sudah lebih terbiasa untuk melakukan itu dan teman-teman pun sudah tahu maksimalnya Arhan melempar itu sampai sejauh mana, jatuhnya di mana. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan peluang dari lemparan ke dalam dari Arhan jauh lebih besar daripada lemparan ke dalam yang dilakukan oleh orang lain. Oke, kita bergeser di tengah. Di gelandang bertahan ada pemanggilan Pelupesi, Tom Hai, Jenner, Kambuaya, sama Nathan Joaon. Kemungkinan ini feeling gue juga nggak akan ada pencoretan sih. Karena apa?
Oke, kita lihat di sini yang paling lemah adalah Aon. Dia nggak tampil reguler di klubnya, dan beberapa pertandingan terakhir juga Aon lumayan tidak maksimal. Jadi ada kemungkinan dicoret. Kalau Kambuaya kemarin waktu lawan Bahrain tampil bagus banget walaupun cuma sebentar, tapi bisa total dan menunjukkan kualitasnya. Kalau Yenner, Tom Hai, Pelupesi udah jelas itu nggak akan digeser. Nah, Aon kemungkinan kenapa nggak dicoret? Karena Aon ini bisa menjadi center back juga. Nah, tadi kita bahas di awal ya, center back di belakang itu kurang. Cuma 5, harusnya 6. Aon bisa jadi alternatif untuk jaga-jaga backup center back di center back sebelah kiri. Jadi Aon aman. Oke, sekarang kita bergeser ke depan. Di depan ini ada Egy, ada Sananta, ada Ole Romeni, terus ada lagi Beckham Putra, dan Lili Pali, ada 5. Ada lagi strike, jadi 6 ya. Nah, ini yang berpotensi dicoret adalah harusnya ya strike, Lili Pali, Sananta menurut gua. Kenapa strike? Strike nggak dapat tempat reguler di klubnya, itu sudah jelas kalau mengacu sama pernyataan Patrick Kluivert yang pertama. Yang kedua, Sananta sudah diberikan beberapa kali kesempatan, tapi sepertinya kurang maksimal. Jadi bolehlah memberikan bangkunya Sananta ditempati oleh pemain lain. Dalam hal ini mungkin debutan di eranya Patrick Kluivert. Strike Sananta. Kemudian selanjutnya adalah apakah Lili Pali? Tapi di pertandingan terakhir kemarin Lili Pali bisa cetak hat-trick. Itu kan menunjukkan bahwa kualitasnya Lili Pali juga nggak turun gitu. Dan pengalamannya Lili Pali juga banyak. Dan Lili Pali juga bisa bermain di berbagai posisi. Bisa striker, bisa sayap. Oke, kita ambil kesimpulannya. Berarti kalau 7 yang harus dicoret, Marcelino dan Pas sudah. Nah, berarti kan tinggal 5 lagi. 5 lagi kalau feeling saya, 1 pencoretan dari kiper, 2 dari wingback kiri, dan 2 dari pemain depan. Ya pasti ini akan menimbulkan pro dan kontra, yaitu biasa. Tapi kadang-kadang memang apa yang kita inginkan nggak sesuai sama strategi pelatih. Ya tapi nggak apa-apa. Siapapun yang main, siapapun yang nggak main, tetap aja besok yang bermain adalah tim nasional Indonesia. Dan kita tetap support 100% karena peluang ke Piala Dunia ada di depan mata. Support terus tim nasional Indonesia.